Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rensi Manase dengan NIM 2404-0550-2009. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Makassar dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Khusus dari kelas 1B. Saat ini saya akan berbagi tentang fenomena sosiologi yang ada di kampus ini dengan konsep sosialisasi dan penyesuaian diri di kampus. Lokasi pengamatan saya saat ini berada di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, yang beralamat di Jalan Tidung 10, nomor 43, Kota Makassar. Apa sih sosialisasi dan penyesuaian diri? Mari kita dengarkan secara bersama tentang seperti apa itu sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan beradaptasi dengan norma, nilai, dan peran sosial dalam masyarakat yang akan mempengaruhi cara berinteraksi dan berperilaku yang sesuai dengan ekspektasi sosial di tempat dia berada. Nah, sedangkan penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau situasi yang sedang dia alami, serta mengatasi stres dan tantangan dalam kehidupan untuk mencapai kesejahteraan pribadi dan hubungan yang sehat. Oke, baiklah, saat ini saya sedang bersama saudari Anggi Silviani Putri selaku mahasiswa baru di Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama saudari Anggi yang terkait mengenai konsep sosialisasi dan penyesuaian diri di kampus. Oke, langsung saja. Untuk pertanyaannya, bagaimana kamu sebagai mahasiswa baru dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus? Di sini saya beradaptasi itu dengan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Saya mengikuti lingkungan yang ada di sekitar saya dan saya juga mengenal bagian-bagian penting dari kampus ini. Saya juga membiasakan diri dengan berteman dengan teman-teman baru, dan dari sini saya akan mulai terbiasa dengan kampus ini, dengan lingkungan baru, karena dari pertemanan ini juga saya dapat menyesuaikan diri lebih cepat di kampus ini. Oke, baiklah. Langsung saja untuk ke pertanyaan selanjutnya itu, apa yang biasa kamu lakukan untuk tidak kangen rumah sebagai perantau pada saat awal masuk kuliah? Jadi untuk itu saya lebih menyibukkan diri dengan lingkungan kampus ini, dengan teman-teman baru. Jadi di sini saya membangun relasi yang kuat bersama teman-teman saya agar saya tidak stuck di relasi ini saja begitu. Jadi saya membangun relasi dengan teman-teman yang lain. Jadi dari sini tuh saya tidak akan memikirkan yang hanya sebelumnya orang-orang yang hanya sebelumnya saya sudah kenal begitu. Jadi saya akan lebih ke mencari teman baru agar saya bisa memudarkan rasa kangen rumah itu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada saudari Anggi sudah menerima wawancara dari saya. Oke, baiklah, saat ini saya sedang bersama saudara James selaku mahasiswa baru dari Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Saya akan melakukan wawancara dengan saudara James terkait beberapa pertanyaan. Yang pertama itu saya ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana kamu sebagai mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan kampus?
Kalau untuk saya sebagai maba atau mahasiswa baru itu cukup sulit karena saya juga berasal dari luar Pulau Sulawesi. Pasti saya akan harus terbiasa dengan bahasa, lingkungan atau adat budaya di sini. Jadi kalau menurut saya itu cukup sulit ketika masih baru atau mahasiswa baru melakukan sosialisasi di lingkungannya baru. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kamu membentuk kelompok pertemanan di lingkungan kampus sebagai mahasiswa baru? Kalau untuk kelompok pertemanan itu pasti semuanya dimulai ketika sudah dibagikan kelas. Nah, di situ baru saya mulai mencari teman di situ untuk bersosialisasi. Kalau untuk pertemanan di luar kelas pasti dimulai ketika saya sudah mengikuti organisasi, pasti banyak. Di situ saya sudah bisa mulai bangun relasi untuk orang-orang yang di luar Fakultas Ilmu Pendidikan ataupun dari kampus lain begitu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kesempatannya, Saudara James. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu analisis kritis. Yang pertama itu identifikasi kesenjangan. Dalam identifikasi kesenjangan, ada kondisi ideal menurut teori atau konsep. Dan saya mengambil menurut teori para ahli yaitu Brunch J. Cohen. Menurut Brunch J. Cohen, pengertian sosialisasi merupakan proses seseorang manusia dalam mempelajari sebuah nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pelajaran tersebut bertujuan agar seseorang menjadi bagian dari masyarakat. Yang selanjutnya itu setelah dari teori ada konsep. Yang pertama itu sosialisasi yang efektif. Mahasiswa baru merasa diterima, didukung, dan diintegrasikan ke dalam lingkungan kampus dengan cepat. Yang kedua itu dukungan yang kuat. Tersedia berbagai program dan layanan yang mendukung penyesuaian diri mahasiswa baru, baik dari pihak kampus maupun organisasi mahasiswa. Dan yang ketiga itu lingkungan yang inklusif. Kampus menciptakan lingkungan yang terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan. Sedangkan realitas yang ditemukan di lapangan itu yang pertama itu kesulitan dalam beradaptasi. Mungkin beberapa mahasiswa berdasarkan pengalaman yang mahasiswa baru yang saya wawancara masih dalam proses tahap untuk beradaptasi. Itu masuk ke dalam kesulitan beradaptasi karena mereka masih mengalami proses untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus yang baru. Yang kedua itu kekurangan dukungan. Terkadang dukungan yang diberikan kepada mahasiswa baru itu belum optimal. Terus yang ketiga itu lingkungan yang kompetitif. Atmosfer persaingan yang tinggi dapat membuat mahasiswa baru merasa tertekan. Melalui analisis kritis, setelah berdasarkan identifikasi kesenjangan, terdapat juga argumentasi kritis, yaitu faktor internal. Mungkin dalam melakukan sosialisasi dan penyelesaian diri itu ada faktor internal, entah itu kepribadian mahasiswa baru, tingkat kemandirian dan kemampuan sosial. Yang kedua itu melalui faktor eksternal, kebijakan kampus, sumber daya yang terbatas, dan budaya kampus yang belum sepenuhnya mendukung inklusivitas. Dan selain faktor, mungkin berdasarkan faktor tersebut bisa terdapat suatu dampak dari kesenjangan ini. Entah itu dampak individu, mahasiswa baru bisa mengalami stres, merasa terisolasi, atau bahkan putus kuliah. Yang selanjutnya itu dampak dari institusi. Reputasi kampus bisa terpengaruh jika banyak mahasiswa baru yang tidak bertahan dalam menghadapi dan melakukan sosialisasi dan penyelesaian diri di kampus sebagai mahasiswa baru. Dan untuk yang setelah argumentasi kritis, selanjutnya itu ada rekomendasi perbaikan. Yang pertama itu dengan meningkatkan program orientasi, membuat program orientasi yang lebih interaktif, melibatkan mahasiswa senior, dan fokus pada pengembangan soft skill. Yang kedua itu membentuk mentor, memberikan mentor kepada setiap mahasiswa baru agar mereka merasa terbantu dalam melakukan sosialisasi dan penyesuaian diri di kampus ini. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan yang inklusif dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya toleransi dan saling menghargai berbagai perbedaan yang ada di lingkungan kampus ini. Oke, mungkin sekian dari pemaparan analisis kritis dari saya ucapkan terima kasih. Oke, baiklah, sekian pemaparan mengenai fenomena sosiologi yang ada di kampus ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.